Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Kita mendengarkan renungan harian pada hari ini. Kita berdoa. Kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai kamu. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini Bapak Ibu yaitu yang tertulis dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu serta saudara-saudariku yang terkasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, ayat ini sangat populer, ayat ini sangat mendasar dan ayat ini harus senantiasa kita pegang. Karena apa? Karena firman Tuhan ini mengajarkan kita apa manfaat daripada tekun mendengarkan firman Tuhan. Apa manfaat daripada kita senantiasa membaca firman Tuhan. Jadi segala tulisan yang diilhamkan oleh Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi firman Tuhan yang di dalam Alkitab itu bermanfaat untuk mengajar. Paulus dalam hal ini melihat dan menelisik dan dia berkata juga kitab suci memberikan hikmat. Jadi siapa yang kekurangan hikmat, biarlah dia terus tunduk di dalam pembacaan, menghidupi daripada firman itu sendiri. Jadi kitab suci memberikan hikmat yang menuntun kepada keselamatan. Jadi hikmat yang kita peroleh, hikmat yang kita hidupi itu menuntun kita Bapak Ibu kepada keselamatan. Jadi kehidupan kita yang dituntun pada keselamatan itu membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Jadi kitab suci juga membuka jalan kepada Allah. Bagaimana kita mengenal Allah, bagaimana kita mengenal Yesus, bagaimana kita mengenal Roh Kudus, bagaimana kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, itu semuanya dibicarakan, itu semuanya diutarakan dalam kitab suci. Jadi bagaimana saya mengenal Allah lebih dalam lagi? Perkenanan kita kepada Allah secara tertulis yaitu di dalam Alkitab, dan secara wujud nyata manusia ada di dalam Yesus Kristus. Jadi perkenalan kita, hubungan kita dengan Allah, kita mengetahui Allah, pribadi Allah secara tertulis itu dalam Alkitab atau kitab suci, dan secara wujud nyata manusia ada di dalam Yesus Kristus Bapak Ibu. Juga kitab suci bermanfaat untuk mengajar. Jadi ajaran-ajaran yang boleh kita terima dan kita hidupi itu semua berdasarkan daripada firman Allah. Jadi di dalam perjanjian baru kita mendapatkan gambaran tentang diri Yesus, tentang apa yang telah terjadi dalam hidupnya dan hal-hal apa yang diajarkannya. Hal-hal apa yang telah diajarkan oleh Yesus Kristus kita ketahui itu semuanya di dalam perjanjian baru dan di dalam Alkitab kita Bapak Ibu. Kitab suci juga bermanfaat untuk menyatakan kesalahan.
Tidak berarti bahwa kitab suci bermanfaat untuk mencari-cari kesalahan, bukan itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi menyatakan kesalahan berbeda dengan mencari-cari kesalahan. Tetapi jika dikatakan menyatakan kesalahan bermanfaat untuk meyakinkan orang mengenai kekeliruan langkahnya dan untuk menunjukkan kepadanya jalan yang benar. Itu maksudnya Bapak Ibu. Jadi menyatakan kesalahan, ini nggak boleh loh kamu lakukan, ini yang boleh kamu lakukan. Kalau ini kamu lakukan, ini salah. Dan jikalau ini yang kamu lakukan, ini benar. Itu kita dapatkan pemahaman itu dan petunjuk-petunjuk itu kita dapatkan dari pengenalan kita, kerinduan kita di dalam menghidupi, membaca firman Tuhan. Di dalam kitab suci juga kita hidup di dalam perkenanan Tuhan, dan juga ketika menyatakan kesalahan itu juga kita dilakukan juga kitab suci bermanfaat untuk melakukan atau memperbaiki kelakuan. Jadi makna sebenarnya dalam memperbaiki kelakuan adalah menggunakan pikiran dan membiarkannya dan hidup sesuai dengan perkenanan Tuhan dan Yesus Kristus yang menjadi dinyatakan dalam kehidupan kita. Jadi memperbaiki kelakuan dari yang sebelumnya kelakuan kita adalah manusia lama, tetapi ketika kita telah percaya kepada Yesus Kristus, kita menjadi manusia baru oleh perkenanan daripada Yesus Kristus, Bapak Ibu. Paulus juga menyatakan hal yang terakhir, yaitu mempelajari kitab suci, mendidik orang dalam kebenaran. Ia sampai diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi maksud daripada dikatakan mendidik orang dalam kebenaran adalah hidup dan memperlengkapi setiap orang dalam perbuatan baik. Jadi inilah yang menjadi kesimpulan terpenting Bapak Ibu, bahwa mempelajari kitab-kitab suci bukanlah untuk diri sendiri, bukan hanya untuk kebaikan hati sendiri. Pertobatan yang membuat orang hanya berpikir untuk dirinya sendiri bahwa ia telah diselamatkan bukanlah pertobatan yang benar. Ia harus mempelajari kitab suci agar dirinya berguna bagi Allah dan sesama manusia. Ini Bapak Ibu. Jadi ketika kita mempelajari firman Allah bukan hanya untuk diri kita saja, tetapi bagaimana diri kita ini berguna, bermanfaat, atau dapat menyenangkan hati Tuhan dan berguna bagi sesama. Jadi tidak ada seorang pun diselamatkan kecuali agar dia menjadi suluh untuk menyelamatkan sesamanya. Jadi saat ini kita mengatakan saya adalah orang yang diselamatkan dan saya tahu itu di dalam firman Tuhan. Saya tahu saya adalah orang yang diselamatkan, dan ketika kita telah diselamatkan, kita memiliki tugas tanggung jawab, mampu menyelamatkan orang lain, mampu menyelamatkan sesama kita. Maka ketika kita semakin dengar akan firman Tuhan, kita semakin berbuah dalam hidup ini. Selamat berbuah, kita berdoa. Terima kasih ya Allah Bapa kami buat firman-Mu yang mengajar, mendidik, menyatakan kesalahan dan memperbaiki kelakuan, dan mendidik kami ke dalam kebenaran. Biarlah kami semakin mencintai firman Tuhan, mencintai seluruh kitab-Mu Tuhan, supaya kami boleh hidup berkenan di hadapan Tuhan. Berkati Tuhan seluruh jemaat-Mu ini, biar mereka dalam perlindungan Tuhan, lindungi mereka, sembuhkan mereka Bapa. Engkau berikan mereka kesukaan, Engkau berikan mereka berkat-Mu yang melimpah. Dalam nama-Mu Yesus Kristus dan pimpinan Roh Kudus, kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah daripada Tuhan kita Yesus Kristus, kasih dari Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya menyertai dan memberkati-Mu sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu serta saudara-saudariku, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.